Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali kita pada hari ini dalam pembelajaran melalui Google Meet ini ya. Semoga kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran daring ini. Semoga selalu sehat dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Buat kalian yang sinyalnya kurang stabil, nanti bisa join di live streaming YouTube. Linknya nanti bisa lihat di komentar atau bisa kalian cek di grup WA kelasnya ya. Ada pertanyaan nggak? Baiklah, hari ini kalian akan belajar matematika peminatan. Materinya itu sudut ganda. Silakan pahami pembelajaran itu dengan seksama. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar atau kalian bisa bertanya langsung secara interaktif melalui Google Meet ini ya. Ibu nanti akan memantau keaktifan kalian juga. Dan pembelajaran hari ini akan dibimbing oleh Pak Hans dari Primagama. Baiklah, agar kita diberi kelancaran dalam mengikuti pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke. Nah, wih, keren ya. Nah, jadi adik-adik hari ini kita akan belajar pembelajaran secara interaktif ya tentang matematika peminatan, yaitu tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Ayu, materi yang akan kita bawakan atau kita berikan hari ini yaitu adalah tentang sudut ganda atau sudut rangkap. Nah, sebagai perkenalan awal, kalau kemarin adik-adik ikut di YouTube mungkin ada yang telat atau belum kenal gitu ya sama saya, maka adik-adik perkenalkan, nama saya adalah Mustafa Hanan, gelarnya adalah Sarjana Pendidikan ya. Kalau di luar adik-adik boleh panggil saya dengan Kak Hans ya. Nah, ini jangan dipanggil kakak Primagama atau lagi misalkan dipanggil dengan kakak matematika, tapi panggilnya adalah Kak Hans. Nah, saya kalau di Primagama seorang pengajar ya, seorang pengajar pelajaran yang paling disukai oleh siswa. Oke ya, yaitu adalah pelajaran matematika. Oke ya. Nah, jadi di matematika saya adalah pengajar matematika 1 soal 1 menit ya. Saya tidak hanya mengajarkan siswa saja, tetapi yang saya ajarkan juga tutor-tutor Primagama maupun guru-guru yang ada di sekolah. Jadi saya merupakan seorang trainer, selain pengajar juga seorang trainer atau pelatih untuk matematika trik cepat bagi Sumatera Selatan maupun untuk tingkat nasional. Nah, selain saya pengajar matematika, saya juga seorang pengajar fisika ya, tapi membedakan kalau fisika yang biasanya adik-adik temukan itu pakai rumus, maka pembelajaran fisika yang saya berikan menggunakan fisika tanpa rumus. Untuk kimia, saya juga pengajar kimia juga. Sama kimia pun yang biasanya ada rumusnya, ada rumus mol sama dengan GR per MR gitu ya. Nah, nanti kimia itu akan diajarkan kimia tanpa rumus yang saya berikan. Dan juga saya pengajar TPS, ini jika adik-adik nanti sudah kelas 12, sudah lulus dari SMA, pengen ikut tes UTBK, seandainya seperti itu ya, maka saya juga pengajar TPS tes potensi skolastik. Selain dari situ saya juga merupakan konsultan untuk PTN. Alhamdulillah selama saya menjadi konsultan maupun pengajar TPS, siswa-siswi yang saya ajar rata-rata di atas 90% itu lolos masuk ke PTN melalui 3 jalur. Jalur undangan, jalur UTBK maupun jalur USM. Jadi 3 jalur tersebut alhamdulillah siswa yang saya ajar rata-rata pada lulus. Seperti yang tahun kemarin, yang nggak lulus itu hanya ada 1 orang,
dikarenakan memang anaknya yang saya dampingi tersebut memang berhenti sebelum pembelajaran selesai. Oke, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Nah, jadi kita hari ini akan belajar tentang trigonometri. Berdasarkan survei, trigonometri ini boleh nanti adik-adik buka di Google ya. Trigonometri itu merupakan pelajaran yang menurut kebanyakan orang ya, surveinya di atas 60% menyatakan materi paling sulit di SMA itu adalah trigonometri ya. Nggak hanya di SMA, ternyata di bangku kuliah pun trigonometri akan ketemu juga, dan itu pun masih dikatakan materi paling sulit. Nah, hari ini kita akan belajar sudut ganda, tetapi sebelum itu remember dulu. Saya pengen pengen ingat-ingat dulu adik-adik pembelajaran yang sudah adik-adik lalui. Coba, adik-adik masih ingat yang namanya trigonometri ya? Halo, masih ingat? Masih, oke. Kalau kakak punya sebuah segitiga siku-siku seperti ini misalkan, ya. Segitiga siku-siku saya berikan misalkan di sini alfanya, gitu ya. Sisi-sisinya atau rusuk-rusuknya saya buat misalkan ini adalah A, gitu ya. Ini adalah B, dan ini adalah C. Kalau yang kakak tanya berapakah sin alfa? Ya, berapakah sin alfa? A per C. Oke. Terus kalau yang saya tanya adalah cos alfa sama dengan B per C. Kalau yang saya tanya adalah tangen alfa sama dengan A per B. Oke, ini paham ya, berarti masih ingat. Lanjut berikutnya, adik-adik dalam trigonometri selain kita harus hafal itu, adik-adik harus hafal ini juga. Ini ada yang namanya koordinat kartesius ya. Koordinat kartesius ini nanti terbagi menjadi 4 ya. Di sini disebut dengan yang namanya kuadran. Kuadran 1, yang di sini disebut dengan kuadran 2. Di sini kuadran 3 ya. Di sini adalah kuadran 4. Coba, kuadran 1 siapa yang positif? Semua. Kalau kuadran 2, sin. Kuadran ketiga, cos. Kuadran 4, tan. Benar nggak seperti itu? Benar nggak? Benar? Salah. Oke, yang salah di mana? Yang mana kebalik? Oke, yang ini terbalik ya, berarti yang ini salah. Maka yang benar itu adalah ininya adalah tan, yang ini adalah cos. Oke, di kuadran pertama ya, kuadran pertama kita harus tahu bahwa x-nya positif, y-nya positif ya. Kuadran pertama x positif, y-nya positif. Kuadran kedua x-nya negatif, y-nya positif. Kuadran ketiga semuanya negatif. Kuadran keempat x positif, y negatif. Itu harus diingat ya. Ini hanya mengingat saja. Yang berikutnya, oke, kita mengingat kembali. Adik-adik masih ingat jumlah sudut ya? Misalkan gini. Masih ingatkah adik-adik dengan sin alfa tambah beta jadinya apa? Ayo. Oke. Plus cos alfa sin beta. Oke. Paham ya? Berikutnya, kalau yang saya tanya adalah cos alfa tambah beta. Cos alfa, cos beta, dikali ya, bukan tambah ya. Terus ditambah sin alfa, sin beta. Benar nggak? Oke, tandanya min. Oke, sip. Berarti masih
Masih fokus ya, tandanya adalah negatif. Terus kalau ada tangen alfa ditambah beta, jadinya apa? Oke, 1 min tan A tan B gitu ya. Oke. Nah, ini sudah dipelajari oleh adik-adik ya. Sudah dipelajari oleh adik-adik. Jadi, ketiga hal ini nanti di sudut ganda maka akan dipelajari lagi. Jadi, ini jangan sampai dilupakan ya. Ketiga hal ini maka ke belakang nantinya selalu diulang, diulang dan diulang. Oke. Paham sampai sini? Ingat ya. Oke. Nah, adik-adik di rumah silahkan siapkan pena, siapkan buku ya. Kita akan mulai pembelajaran yang sudut rangkap atau sudut ganda. Oke. Nah, di sini ada yang namanya sin 2A. Ya, sin 2A. Nah, kalau yang ditanya adalah sin 2A, adik-adik, sebenarnya ini kalau hafal bagus ya, kalau hafal bagus. Tetapi kalau adik-adik seandainya nggak hafal, nggak apa-apa. Artinya bisa kita cari, gitu ya. Kalau dia sin 2A, ini sama saja dengan sin 2A kan berarti A ditambah dengan A. Gitu ya. Sin 2A itu artinya sin A tambah A. Nah, kalau dia sin A ditambah dengan A, menggunakan konsep yang tadi. Yang ini ya, yang sebelumnya. Oke, konsep yang sebelumnya, kalau sin alfa tambah beta menjadi sin alfa cos beta tambah cos alfa sin beta. Artinya, kalau ininya alfanya semuanya alfa berarti jadinya apa nih? Sin A dikali cos alfa ditambah cos A gitu ya, dikali dengan sin A. Nah, gitu ya. Nah, karena ini dia kiri dan kanan ini sama, cuma bedanya adalah perkalian. Sebenarnya kan sama kayak gini, 2 dikali 3, ini akan sama dengan 3 kali 2. Ingat ya, perkalian, bukan matriks. Kalau kemarin matriks nggak boleh sama ya. Tapi karena ini perkalian biasa, maka 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Artinya ini sama nih nilainya. Berarti kalau sama nilainya, berapakah hasilnya nih? Sin A cos A tambah cos A sin A berarti? Oke, 2 sin A cos A. Nah, inilah untuk rumus sin 2A. Ya, jadi diingat sin 2A itu rumusnya ini. Kalau seandainya adik-adik lupa, bisa dicari sendiri. Oke. Lanjut ya. Nah, berikutnya yaitu adalah yang ini sudah ya. Silakan dicatat, kalau mau catat silakan catat. Nanti kita belum masuk soal-soalnya nanti aja. Berikutnya adalah cos 2A. Oke. Untuk yang cos 2A ya, ini sama. Berarti menggunakan sifat cos tadi. Cara menyelesaikannya atau cara mencari rumusnya itu adalah cos A ditambah dengan A. Nah, ini nanti kalau adik-adik sudah tahu rumusnya harus dihafal. Harusnya ya. Tapi kalau nggak hafal nggak apa-apa, bisa cari. Maka ini kalau cos A tambah A berarti cos A kali ayo cos lo. Cos A kali cos A dikurang sin A kali sin A. Oke ya. Jadi cos A kali cos A dikurang dengan sin A kali sin A. Nah, maka cos kali cos jadi apa? Cos kuadrat. Oke, cos kuadrat A dikurang dengan sin kuadrat A ya. Jadi ini untuk rumus cos 2A. Ingat rumus cos 2A ini yang pertama. Ya, yang pertama. Artinya apa? Artinya cos 2A ini rumus pertamanya seperti ini.
Rumus kedua, ternyata adik-adik, kalau kalian mengingat kembali ya, ada rumus identitas legend. Gitu ya. Rumus identitas legend. Ada yang namanya sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan, ayo legend nih, 1. Ini nggak boleh lupa nih. Ini di trigonometri paling pokoknya ya. Identitas paling pokoknya adalah sin kuadrat A tambah cos kuadrat A sama dengan 1. Sehingga kalau kita ngasumsi dari sini, kalau seandainya yang saya tanyakan adalah sin kuadratnya, maka sin kuadrat A itu berarti cosnya pindah kanan. Maka 1 min cos kuadrat A. Maka yang ini bahkan berubah lagi nih. Berarti cos kuadrat A-nya tetap dikurang. Yang ini ya, sin kuadrat A-nya menjadi 1 min cos kuadrat A. Nah, kalau dia seperti itu, berarti cos kuadrat A-nya tetap, ini masuk nih negatifnya. Nah, jadinya negatif 1, terus negatifnya juga masuk. Nah, plus cos kuadrat A. Maka hasil akhirnya berapa nih? Cos kuadrat tambah cos kuadrat? Oke, 2 cos kuadrat A kurang 1. Ini rumus cos 2A yang kedua. Ya. Jadi yang kedua rumusnya ini. Jadi adik-adik rumus cos 2A itu nggak hanya 1. Ada 3. Jadi boleh yang ini, boleh yang ini. Yang ketiga gimana? Kalau seandainya yang ketiga itu, yang saya ambil adalah cos kuadratnya. Berarti kalau cos kuadrat A sama dengan 1 dikurang sin kuadrat A ya. Maka sama dari sini juga nih. Dari sini kita akan selesaikan bahwa cos 2A sama dengan cos kuadratnya kita rubah jadi 1 min 2 sin kuadrat. 1 min sin kuadrat A dikurang dengan sin kuadrat A. Maka jadi berapa nih? Nah, 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Nah, ini adalah cos 2A. Jadi adik-adik cos 2A itu ternyata atau 2 alfa, 2 beta, 2x, 2b. Maka rumusnya ada 3. Rumus pertamanya ini, rumus keduanya ini, rumus ketiganya ini. Mungkin nanti akan ada pertanyaan, Kak, kapan kalau kita pakai rumus yang pertama? Kapan pakai rumus yang kedua? Kapan pakai rumus yang ketiga? Jawabannya tergantung dengan soal. Ya, tergantung permintaan soal. Tidak bisa dipastikan. Oh, kalau ini harus pakai rumus pertama, nggak bisa. Tapi tergantung soalnya dia mintanya apa. Makanya adik-adik harus paham ketiga-tiganya. Jangan hanya satu aja. Oke ya. Oke, itu yang kedua, yaitu adalah cos 2 alfa. Silakan screenshot bagi yang untuk mencatat ya. Di screenshot caranya, cara mendapatkannya ya. Karena kalau mau kalian catat tulis di buku itu terlalu lama, jadi screenshot aja. Nanti kalau seandainya ada waktu luang dicatat di buku gitu ya. Lanjut. Yang ketiga nih, ya, kalau tadi yang kedua, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah tangan 2A. Nah, kalau dia tangan 2A, maka adik-adik di sini gunakan sifat tangan tadi. Berarti ini adalah tan A tambah A. Yuk, jadinya apa nih? Tan A tambah tan A bagi per 1 min, oke, tan A kali tan A ya. Nah, sehingga kalau dia kayak gini, tan A tambah tan A jadi berapa nih? 2 tan A dibagi 1 min
tan kuadrat A. Nah, inilah untuk yang tan 2A ya. Jadi tan 2A hasilnya cuma ada satu rumusnya ya. Jadi rumusnya adalah 2 tan A dibagi dengan 1 min tan kuadrat A. Oke. Lanjut ya. Nah, kita lanjutin. Nah, sekarang yang berikutnya nih. Kalau tadi kita baru bermain-main dengan 2A, ya sin 2A, cos 2A, tan 2A. Sekarang kita bermain-main dengan sin 3A. Nah, ini kalau sin 3A, adik-adik ya, sin 3A itu tidak ada di buku. Ya, jadi tidak ada di buku rumusnya. Kalau cos 2A ada di buku, sin 2A ada di buku, kalau tan 2A juga ada di buku. Nah, kalau sin 3A ini tidak ada di buku. Sehingga adik-adik, untuk sin 3A kita cari. Oke ya. Coba. Kalau sin 3A, ini saya cari clue-nya ya, saya buatkan clue-nya. Kalau dia sin 3A, maka adik-adik cara penyelesaiannya yaitu adalah pertama pisah dulu. Yaitu adalah sin 3A kita bisa menjadi dua hal. Yaitu adalah 2A ditambah dengan A. Gitu ya. Jadi sin 3A itu adalah sin 2A tambah A. Ini kan hasilnya 3A. Berikutnya, kalau dia seperti ini, jadi apakah dia? Kalau sin 2A tambah A? Berarti sin 2A kali cos A tambah cos 2A sin A. Oke ya. Nah, sekarang kita baru ini. Kalau sin 2A jadi apa? Nah, 2 sin A kali dengan cos A. Gitu ya. Dikali lagi dengan ini ya. Nah, karena kan sin 2A kan jadi ini, dikali lagi dengan cos A. Ditambah. Nah, yang ini nih cos 2A jadi apa? Oh, cos kuadrat A min 2 sin kuadrat A. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita buat itu dulu ya. Jadi dia jadinya adalah cos kuadrat A min sin kuadrat A. Nah, ini jangan lupa nih dikali dengan sin A. Gitu ya. Nah, maka adik-adik, ini kalau kita kalikan ya, dia jadinya apa? Ini menjadi 2 ya. 2 sin A gitu ya. Ini dikali dengan cos kuadrat A. Terus yang ini juga dikalikan. Nah, maka ditambah dengan berarti sin A dikali dengan cos kuadrat A gitu ya. Jadi terus dikurang dengan berapa tuh? Oke, dikurang dengan sin pangkat 3A. Nah, ada yang sama nggak tuh yang bisa kita jumlahkan? Ada ya. Yang bisa kita jumlahkan adalah yang ini ya. Nah, yang ini bisa jumlah ini. Berapa hasilnya? 3 sin A cos kuadrat A dikurang sin pangkat 3. Paham sampai situ? Nah, jadi adik-adik menyelesaikan sampai sini aja itu sudah benar, gitu ya. Selesaikan sampai sini itu sudah benar. Atau kalau mau selesaikan lagi, bisa kita lebih selesaikan lagi nih. Coba kalau sinnya kita keluarin ya. Ini sampai sini udah benar sebenarnya. Coba kalau sinnya kita keluarin lagi. Berarti 3 sinnya kita faktorin menjadi 3 sin A. Gitu ya. Maka yang ini tinggal apa nih?
tinggal cos ya. Tinggal cos kuadrat A dikurang dengan sin kuadrat A. Ya enggak? Cos kuadrat A dikurang dengan sin kuadrat A. Nah, terus yang ini berarti 3 sin A. Yang ini jadi apa nih? Nah, jadi cos 2A. Oh, berarti menjadinya cos 2A. Ternyata sin 3A yaitu adalah 3 sin A cos 2A. Ini bentuk yang paling sederhana. Ya. Jadi gitu. Jadi pemahamannya seperti itu untuk yang sin 3A. Paham sampai situ? Ada pertanyaan kah? Paham. Oke. Nanti sebenarnya saya ada tugas soal, cuma nanti aja. Nanti sebenarnya ada cos 3A. Nah, nanti tugas adik-adik mencari adalah cos 3A sama dengan berapa. Cuma nanti aja ya, di belakang aja. Oke. Kalau paham silahkan, kalau mau screenshot silahkan screenshot ya. Ingat langkah-langkahnya, trigonometri itu harus berdasarkan step by step ya. Step by step, karena kalau seandainya satu stepnya kelewat ya, maka biasanya hasilnya akan berbeda. Nah, seperti ini harus kalau di langkahnya itu harus dipahami. Bagi adik-adik yang nggak paham, silakan bertanya. Oke ya. Lanjut. Oh ya, ini kayaknya masih ada yang baru join. Bagi yang baru join, silahkan absen dulu ya. Absen dengan nama kalian, kelas kalian kelas berapa, nomor absen berapa kalian, dan diakhiri dengan kata-kata semangat. Silakan absennya di kolom chat. Oke, yang di YouTube juga sama. Silakan absennya di kolom chat ya. Oke. Nah, ayo lebih paham. Ya. Jadi kita ayo lebih paham tentang trigonometri sudut rangkap. Oke. Kita mulai dari soal nomor 1. Ya. Soal nomor 1, diketahui sin A sama dengan 24/25. Nilai cos 2A sama dengan berapa? Itu bisa juga itu diarahkan trigonometri cos itu tadi. Udah nambah sekali. Oke. Nah, jadi ditentukan sin A sama dengan 24/25. Pertanyaannya adalah berapakah cos 2A? Ya, berapakah cos 2A? Nah, kalau pertanyaannya berapakah cos 2A ya, cos 2A-nya yang ditanyakan, maka adik-adik di sini kita bisa menggunakan apa saja ya. Bisa menggunakan rumus yang pertama yang tadi ya, cos kuadrat A min sin kuadrat A boleh, atau menggunakan cos kuadrat A dikurang 1 boleh, atau 1 min sin kuadrat A juga boleh. Jadi ketiga-tiga ini boleh dipakai. Cuma adik-adik tinggal pilih kira-kira mana yang lebih mudah. Yuk, mau pakai yang mana nih? Cos 2A sama dengan tiga-tiganya boleh ya? Cos tiga-tiganya boleh. Tetapi adik-adik perhatikan ininya. Perhatikan soalnya. Soalnya sin A. Berarti kira-kira pakai yang mana biar kita nggak banyak ngerubah? 1 min sin kuadrat A. Berarti itu saya bilang tadi. Kapan kita gunakan rumus pertama, rumus kedua, rumus ketiga? Sebenarnya bisa dipakai semua. Tetapi lihat soalnya. Oh, soalnya sin. Cari yang mudah. Yang mudah adalah yang nomor 3. Berarti 1 min ya sin kuadrat A. Oh, berarti ini adalah 1 dikurang sin kuadrat. Artinya kalau sinnya 24/25 gitu ya, dikuadratin aja. Nah, berarti dia dapatnya 1 dikurang 24 kuadrat berapa? Oke, 576 dibagi 25 kuadrat 625. Berapa hasil akhir?
Ayo dikurangin aja tuh. 49 per 625. Benar? Nggak ada di pilihan. Salahnya di mana? Ayo. Cos 2. Ya, benar. Soalnya cos 2A. Rumus salahnya di mana? Di rumus cos 2A ya? Benar. Harusnya ada apa? Salahnya di mana? Oke, sip. Berarti ini ada angka 2-nya ya. Nah, ini juga harusnya ada angka 2. Oke. Gitu ya. Sehingga kalau dia seperti ini, hasilnya adalah 1 dikurang 576 dikali 2 berarti 1100. Mau belajar lebih interaktif? Yuk gabung Primagama Mangkunegara sekarang. Dapatkan diskon 50% dari harga 7.800-an. Kamu hanya perlu membayar Rp3.929.125. Promo berlaku 15 Oktober 2020 dan dapat diangsur sebanyak 4 kali angsuran. 52 dibagi 625. Nah, nanti dapat hasilnya adalah negatif berapa tuh? Negatif 527 gitu ya, dibagi dengan 625. Maka jawabannya adalah yang B. Paham ya? Nah, jadi salah satu saja ini, salah angka 2-nya saja ternyata nggak ada di pilihan. Maka hati-hati ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Paham ya? Oke. Kalau paham silahkan lihat soal nomor 2. Nih, soal nomor 2. Yuk, berapa jawabannya? Mudah ini. Ini mudah. Silakan. Jawabannya A, B, C, D, atau E. Di kolom chat deh. Di kolom chat kita lihat di kolom chat. Jawabannya A, B, C, atau D, atau E. Nah, silakan di kolom chat. Oke ya. Yuk. Yang bisa silakan jawabnya di kolom chat. Jawabannya apa? Soalnya di situ. Ya. Yuk, silakan yang bisa. Cos 72. Aska. Yang lain. Nadifa cos 72. Oke. Oke ya. Karenina cos 72. Syafi'i Zulfadli. Oke. Ashifa Naila. Oke, sip ya. Jadi wah, sudah paham semua nih. Ya. Sip. Berarti jawabannya benar semua ya. Cos 72. Berarti jawabannya adalah yang C. Ya. Mengapa jawabannya yang C? Karena tadi ini kan 1 min 2 sin kuadrat 36. Ini kan bisa menjadi cos 2 kali 36. Ya, derajat. Maka dapatnya cos 72. Jadi mudah ya. Masih mudah. Berikutnya kita lihat soal nomor 3. Ya. Jadi semakin ke belakang nanti soalnya kita akan buat semakin susah. Ya. Enggak ya, bukan dibuat semakin susah. Tapi semakin ke belakang soalnya akan saya variatifkan ya. Sehingga adik-adik kalau ketemu soal ini di sekolah kalian nggak masalah lagi. Ya. Jadi ketemu soal ini diberikan oleh Bu Heni, oleh Bu Ayu, oleh Bu Elidiana. Adik-adik bisa jawab. Pada saat kalian ulangan, kalian bisa dapat nilai 100. Oke, kita lihat. Diketahui sin X sama dengan T. Ya, sin X sama dengan T. Maka, nah ini nih.
Maka pertanyaannya ini, ya, A, B, C, D, E. Kalau ketemu soal seperti ini di pilihan ganda, ini masalah. Ya. Kenapa saya bilang amat masalah? Karena adik-adik harus menyelesaikan salah satu. Sin 2A harus cari. Kalau nggak ketemu, cari cos 2A, tan 2A. Kalau nggak ketemu, cari cos 2X gitu ya, dan seterusnya. Ya. Tetapi kalau adik-adik tahu clue-nya, ya, paham clue-nya, maka ini nggak masalah. Ya, kalau paham clue-nya. Yang masalah itu kalau adik-adik nggak paham clue-nya, mau cari satu-satu. Masalah nih bagi kalian. Ya. Tetapi kalau paham clue-nya, ini tidak masalah. Ya, coba kita lihat soalnya ya. Saya langsung bahasin clue-nya aja. Atau ada yang mau coba jawab dulu? Saya pengen lihat dulu deh. Saya kasih waktu di 2 menit ya. Soal nomor 3. Soal nomor 3. Oh, sudah jawab nih Karenina Nashwa. C. Wih. Yang lain? Yang lain silahkan. Karenina C ini. Yang lain bagi yang mau jawab silahkan dijawab. Ada lagi yang jawab? Oke, sip. Ashifa. Rati. Nah, oke ya. Artinya sudah tahu clue-nya nih kayaknya. Cos 2X. Oke. C. Nah, jadi benar. Bagi yang sudah jawab artinya sudah paham ya. Karena di sini adik-adik dia ditahui adalah sin. Nah ya, ada sin. Berarti kalau sin kayak gini yang ada hubungannya sama sin ya, sebelum kita menyelesaikan yang lain, yaitu adalah cos sama sin, cos 2A sama sin 2A. Ini ya. Kita coba dulu cos 2A. Kalau cos 2A ya, cos 2A itu dia akan menjadi cos 2x atau 2x ya, karena x ya, 2x maka menjadi 1 min 2 sin kuadrat x. Nah, kalau dia sinnya itu adalah t, maka yang ini akan menjadi t kuadrat. Ya. Nah, jadi kalau dia x sin x-nya sama dengan t, maka sin kuadrat x itu menjadi t kuadrat. Maka jawaban yang tepat yaitu adalah yang C. Oke. Nomor 3 lewat. Paham ya? Lanjut. Nomor 4. Nah, ini dia. Ya. Nomor 4. Jadi kalau nomor 1, 2, 3 itu masih soal ini ya. Soal konsep dan konsep. Nomor 4 kita mulai masuk ke sedikit bernalar. Ya, sedikit bernalar. Nah, bagi yang sudah pernah ngerjain soal ini tentunya dia tahu bagaimana cara mengerjakannya. Ya. Tetapi bagi yang yang belum paham, maka harus diperhatiin. Oke. Soal ini ada yang pernah ngerjain nggak? Ayo. Ada yang pernah ngerjain? Ayo, siapa yang sudah pernah ngerjain? Belum pernah. Oke. Nah, jadi di sini adik-adik ya, ketemu soal kayak gini, cara penyelesaiannya adalah sin 2A sama dengan 1/4. Ya. Sin 2A sama dengan 1/4. Pertanyaannya cos A dikurang dengan sin A. Nah, adik-adik ketemu soal kayak gini, gunakan penalaran kalian. Ya. Kalau kalian hanya ini saja yang kalian urai ya. Coba kalau kita urai dulu. Sin 2A jadi apa nih? Dua sin A dikali dengan cos A sama dengan 1/4. Gitu ya. Berarti kalau yang saya tanya adalah sin A cos A. Sin A cos A sama dengan 1/8. Pertanyaannya kalau cos A dikurang sin A gimana cara mencarinya?
Sin cos tan. Coba, bisa dapat nggak dari sini sin A-nya? Cos A-nya bisa dapat nggak? Nah ya, jadi ternyata di sini sin A-nya kita nggak bisa tebak-tebakan. Misalnya sin A-nya 1/2, cos A-nya 1/4, ya nggak bisa kayak gitu. Maka adik-adik, cara penyelesaiannya kalau ketemu soal kayak gini, artinya kita harus menganalisa soal dan sedikit bernalar. Ya, lihat cara penalarannya. Bagaimana caranya ya? Bagaimana caranya agar kita mendapatkan suatu perkalian sin A dikali dengan cos A, atau kita mendapatkan ini. Paling nggak kita bisa mendapatkan 2 sin A dikali dengan cos A. Ya. Maka adik-adik, kalau ketemu soal kayak gini, soalnya sedikit dimodif. Artinya apa? Ini dikuadratin. Nah, coba kalau dikuadratin jadi apa dia? Cos A min sin A, kuadratin. Jadi banyak. Jadi cos kuadrat A terus dikurang 2. Oke, cos A min sin A, cos A min sin A terus ditambah sin kuadrat A. Nah, berarti kita ketemu ini loh. Ya. Ini nemu nih. Ada di sini nih. Nah, ini. Ya, dia ada di sini. Nah, terus berikutnya, adik-adik perhatikan ini. Ini ada cos kuadrat A, ada sin kuadrat A. Kalau ditambahin jadi berapa nih? Jadi 1. Berarti 1 dikurang. Gitu ya. Dikurang berapa nih? 2 cos A sin A berarti sama dengan 1/4 ya. Berapa hasilnya? 3/4. Ini untuk apa? Untuk cos A dikurang dengan sin A dikuadratin. Ya. Karena tadi awalnya kita kuadratin biar kita bisa mendapatkan ini. Nah, nalarnya ke situ ya. Jadi cara menyelesaikannya kayak gitu. Jadi dikuadratin dulu, maka nanti akan dapat. Nah, terus apa? Pertanyaannya ini. Berarti balikin lagi. Kalau tadi kita kuadratin, berarti kalau kita mau mencari cos A min sin A, artinya diapain? Diakarin. Berarti akarnya adalah akar 3/4. Berapa hasilnya? Oke, 1/2 akar 3 ya. Sip, maka jawabannya adalah yang C. Sampai sini nalar nggak nih sampai sini? Paham ya? Oke. Jadi ketemu soal kayak gini, adik-adik jangan bingung lagi. Oh, ini nggak bisa dikerjain. Maka mulailah bernalar. Bagaimana caranya gini? Nalarnya adalah perhatikan soalnya. Di soal kita dapat apa, maka bagaimana kita buat pertanyaannya menjadi salah satu yang diketahui di soal. Oke, bagi yang mau mencatat, silahkan dicatat, silahkan di screenshot. Bagi yang ini ya, yang menggunakan handphone atau laptop kalian. Oke, lanjut soal berikutnya. Jadi kita lihat tipe-tipenya. Kita mulai ke tipe yang penalaran. Nah, silakan yang tidak ekuivalen. Oke, pertanyaannya adalah yang tidak ekuivalen. Paham maksud soalnya? Ada kata-kata tidak ekuivalen. Tidak ekuivalen itu berarti pertanyaan soal ini yang salah. Kira-kira yang salah dengan sin 8x, kira-kira yang salah tuh yang A, yang B, C, D, atau E. Nah, gitu ya. Jadi yang salah tuh yang mana? Oke, kita cek satu-satu ya. Yang A benar atau salah? Salah. Oh, berarti jawabannya A dong. Ayo, yang A tuh benar atau salah?
Oke, atau saya kasih waktu sekitar 3 menit ya, karena soalnya agak lumayan panjang. Saya kasih waktu 3 menit dari sekarang. Silakan adik-adik oret-oret di bukunya, oret-oret di pena, di kertas kalian. Kira-kira yang salah tuh yang A, yang B, yang C, yang D, atau yang E. Ya, silakan. Kita lihat nanti. Silakan, kira-kira yang salah tuh yang mana? Yang A tuh benar atau salah? Yang B tuh benar atau salah? Yang C benar atau salah? Oke ya. Sudah adakah yang sudah jawab di kolom chat? Jawabannya A, B, C, D, atau E? Wah, ini Rakan dan jawabnya setengah akar 3, sip. Bagus ya Rakan ya. Oh, ini sudah ada yang jawab nih, Bintang Maharani C ya tadi ya. Oh ya, bagi yang belum absen silakan untuk mengabsen terlebih dahulu ya. Biar kalian terdata absennya. Oke. Silahkan, bagi yang sudah bisa menjawab nih, jawabannya A, B, C, atau D, atau E. Oh, saya kira dia jawab, rupanya absen ya. Oke. Silahkan, bagi yang sudah jawab. Ya. Oke. Sudah 3 menit sepertinya, ada yang jawab kah? Ayo nih. Audi, gimana Audi? Bisa Audi? Atau Kartika bisa jawab, Kartika? Kelas MIPA 6. Oke ya. Nah, memang soal ini harus Oh, Aska Fahmi A jawabannya. Oke, nanti kita cek ya Aska ya. Sip. Aska sudah mulai ngoret-ngoret. Yang salah ya, yang tidak ekuivalen itu menurut Aska adalah yang A. Oke, yang lain silahkan selain Aska. Oke ya, selain Aska boleh nih yang lain untuk ikut menjawab ya. Untuk ikut menjawab, kira-kira jawabannya apa? Oke, kita mulai saja cara penyelesaiannya. Ini memang pertanyaan yang tidak ekuivalen ya, berarti yang salah pertanyaannya. Yang salah itu adalah yang mana? Maka adik-adik, kalau pertanyaannya adalah sin 8x, gitu ya, sin 8x, maka ini pertama kali kita bisa pecah menjadi sin, ya, sin 4x ditambah dengan 4x. Gitu ya. Jadi cara menyelesaikannya adalah sin 4x tambah sin 4x. Nah, ini berarti menggunakan konsep sin 2 alfa. Kalau ini kita anggap sebagai alfa, berarti ini sama saja dengan 2 sin 4x ya dikali dengan cos 4x. Nah, artinya apa? Yang A ini berarti benar. Jadi ya, maka jawabannya yang A bukan. Jawabannya bukan A ya. Kenapa? Karena dia menanyakan adalah yang tidak ekuivalen. Berarti menanyakan yang salah. Terus
Berikutnya, kalau kita cari yang ini nih. Nah ya, kita cari yang ini. Artinya apa? Artinya kalau kita cari yang ini, kita pisah lagi misalkan. Yang sin 4A-nya kita pisah lagi menjadi 2 sin. 4A kita buat 2x ya, 4x ya. 2x ditambah dengan 2x dikali dengan cos 4x. Kalau dia seperti itu, maka akan menjadi, nah ini kan menjadi apa? 2 sin 2x tambah 2x, berarti 2 sin 2x dikali dengan cos 2x. Dikali lagi dengan ya, cos 4x. Maka adik-adik ketemu soal kayak gini berarti 2 kali 2, 4 ya. 4 sin 2x dikali dengan cos 2x dikali dengan cos 4x. Nah, ternyata sudah kelihatan dengan dua langkah ini ya. Langkah pertama ini benar. Yang ini kita lihat di soal sin 2x cos 2x cos 4x dikali 4. Ada soal yang D yang mirip, tapi dia dikali 2. Maka yang inilah yang salah. Yang lainnya dibuktikan nggak, Kak? Nggak usah. Kalau ini sudah ketahuan salah, maka yang lain nggak usah dikerjain. Maka bisa dapat jawabannya adalah yang D. Maka sin 8x itu bisa jadi adalah 4 sin 2x cos 2x dikali cos 4x. Atau sin 8x itu sama saja dengan ini. Nah ya, itu cara penyelesaiannya. Oke, itu soal nomor 5. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan, ya. Jangan malu-malu untuk bertanya. Kalau kakak terlalu cepat menjelaskan, boleh kak terlalu cepat. Atau misalkan mau minta diulang, kita ulang. Nah, ini yang tadi nih, ya. Ini yang tadi. Silakan. Ini sudah kita bahas ya tadi ya. Sudah kita bahas. Yaitu adalah tangan X sama dengan 1/2 akar 6. Dengan posisi ya. Posisi ini 0 kurang dari X kurang dari 90 derajat. Pertanyaannya adalah berapakah sin X dikurang dengan sin 3X? Nah, ini pertanyaannya. Berarti kalau dia intervalnya adalah 0 sampai dengan 90 derajat, artinya ini berada di KW1. Oke, silakan. Bagaimanakah cara menyelesaikan tan X sama dengan 1/2 akar 6? Pertanyaannya adalah sin X dikurang dengan sin 3X. Ini bisa digabung dengan pelajaran sebelumnya ya. Pelajaran sebelumnya bisa dipakai nih. Yang ada jumlah sin A tambah sin B, cos A ditambah cos B, sin A kurang sin B, cos A dikurang cos B. Oke, masih ingatkah itu? Yuk. Sebelum kita masuk ke pelajaran ini, harusnya adik-adik sudah ya. Oke, harusnya adik-adik sudah mengingat ini ya. Harusnya adik-adik ingat dengan kalau sin A ditambah dengan sin B, jadinya apa? Masih ingat? Ada yang ingat? Sin A tambah sin B sudah belajar belum nih? Halo? Sudah belajar belum? Apa? Coba, kurang jelas. Oh, no. Beda ya? Sin A plus B, no, bukan. Udah belajar belum nih? Jangan-jangan belum belajar. Nah, itu sip. 2 sin setengah A plus B dikali cos setengah
A min B. Masih ingat ini ya, sudah belajar ya? Sudah. Oke, kalau dia sin A dikurang dengan sin B menjadi cos setengah A plus B dikali dengan sin setengah A min B. Oke, kalau dia cos jadinya apa? Setengah A tambah B A cos setengah A min B. Kalau dia cos A dikurang cos B A plus B setengah A kurang B. Nah ya. Nah, adik-adik masalah nggak kalau ngapalin kayak gini? Masalah nggak? Enggak, oke. Nah, bagi yang masalah untuk menghafalnya, kakak ajarin cara menghafalkan rumus ini ya. Nih, rumus ini kakak ajarin cara menghafalnya. Cara menghafal rumus ini ada yang namanya rumus cinta trigonometri, ya. Jadi rumus ini bisa kita selesaikan dengan konsep cinta trigonometri. Oke, apa yang dikatakan rumus cinta trigonometri? Perhatikan baik-baik cara menyelesaikan soal ini. Misalkan sin A ya, sin A ditambah dengan sin B gitu ya, sama dengan apa? Terus sin A dikurang dengan sin B sama dengan apa? Cos A ditambah dengan cos B sama dengan apa ya? Cos A dikurang dengan cos B sama dengan apa? Oke. Nah, cara menyelesaikannya, kalau soalnya seperti ini, untuk menyelesaikan menghafalnya dengan cara mudah, maka kembalikan ke masanya anak-anak SMA ya, masanya anak-anak SMA, yaitu adalah cinta. Nah, ya. Artinya kita kembalikan ke hal yang menarik gitu ya. Kalau mau cerita tentang sin, cos, tan itu kan makhluk astral, kita susah mengininya. Maka kita kembalikan rumus cinta. Sin ya, sin itu kita asumsikan dengan karena rumus cinta. Sin ini berarti kita ganti biar kita lebih mencintainya, yaitu dengan sayang. Nah, ya. Sin itu berarti sayang. Oke, berarti kalau cos maka ini asumsinya adalah cinta. Oke, cos itu adalah asumsinya cinta. Oke, nah kalau dia kayak gini, kita kembalikan ke ruhnya anak-anak SMA. Cara menghafalnya adalah jika dua orang saling sayang, maka dua-duanya akan sukacita, berbagi dalam kelebihan, oke, maupun berbagi dalam kekurangan. Oke. Terus kalau dua orang tidak saling sayang, maka pasti dua-duanya akan cuek saja. Apalagi mau berbagi dalam kelebihan maupun berbagi dalam kekurangan. Ya. Terus kalau dua orang saling cinta, pasti dua-duanya akan cinta-cintaan. Berbagi dalam kelebihan maupun berbagi dalam kekurangan. Kalau dua orang tidak saling cinta, nah ini nih, maka pasti dua-duanya tidak saling sayang. Apalagi mau berbagi dalam kelebihan maupun berbagi dalam kekurangan. Ya, itu cara menghafalnya. Ya, cara menghafal rumus trigonometri untuk yang sudut penjumlahan. Nah, ya, jadi lebih enak kalau kita pakai cinta dan sayang gitu ya, daripada kan kalau sin A tambah sin B sama dengan 2 sin A gitu ya. Oke. Lanjut kita bahas materinya ya. Yang ini kita hapus saja sebelah sini, artinya sama aja nanti. Oke.
Nah, kalau dia seperti itu artinya kalau dia sin X dikurang dengan sin 3X, maka dua orang tidak saling sayang, maka dua-duanya akan cuek saja gitu ya. Jumlahnya nih, berarti X tambah 3X. 4X ya, bagi 2. Yang ini pengurangannya 1 dikurang dengan 3X. Maka min 2X per X. Maka dapatnya adalah 2, kalau C berarti cos ya. 4X per 2 berarti 2X dikali dengan sin 2X per X berarti sin negatif X. Kalau dia sin negatifnya boleh keluar ya. Maka dia akan menjadi 2 negatif 2 cos 2X dikalikan dengan sin X. Sampai sini paham? Nah, kalau paham sampai sini, maka adik-adik tinggal sini aja. Tinggal masuknya ke sini. Ya, ini sudah dapat kita. Inilah hasil yang ini nih. Nah, ya. Maka langkah kita berikutnya adalah kita punya adalah tan. Tan X sama dengan 1/2 akar 6. Buatkan segitiga siku-sikunya. Ya. Nah, gitu. Jadi, ini adalah X, gitu ya. Kalau tan itu kan berarti depan per samping. Depannya 1, sampingnya 2 akar 6. Miringnya berapa? Berapa? Nah, berapa tuh? Oh, 5. Oke. Dapat hasilnya 5 ya. 24 tambah 1, 25, akarnya 5 ya. Oke. Karena dia kuadran 1, maka semuanya positif. Terus berikutnya, kalau sudah kayak gitu, kita bisa tahu nih. Oh, ternyata kalau yang ditanya itu adalah sin X, berapa hasilnya? Sin X sama dengan 1/5 ya. Maka inilah kita urai. Berarti negatif 2 buka kurung. Primagama kini semakin siap menjadikan siswa lebih berprestasi. Siap berprestasi. Siap juara kelas. Siap lulus ujian. Siap menembus universitas favorit. Semua kini siap berprestasi dengan bimbingan belajar Primagama yang tersebar di seluruh Indonesia. Primagama satu-satunya yang paling siap. Sistem IT handal, meningkatkan interaksi dan evaluasi. Instruktur smart, terbaik dan terpercaya. Academic Smart Solution, menjamin prestasi tinggi. Pelayanan prima, konsultasi siswa yang bersahabat dan siap membantu. Primagama siap. Raih prestasi dan masa depan cemerlang, bergabunglah bersama Primagama. Terdepan dalam prestasi. Cos 2X kita jadikan sin aja, berarti 1 min 2 sin kuadrat X kali dengan sin X. Masukkan aja angka-angkanya. Berarti negatif 2 buka kurung 1 dikurang sin tadi berapa? Ini ya. Nah, maka ini adalah 1/5 dikuadratin. Oke, dikali dengan 1/5. Berarti negatif 2 dikali 1 dikurang berapa nih? 2/25 ya. Nah, 2. Oke, dikalikan dengan 1/5. Terus berikutnya negatif 2 berapa hasil pengurangan ini? Oke, 23/25 dikalikan dengan 1/5. Berapa hasil akhir? Negatif min 46/125. Maka jawabannya A, B, C, D, E? C. Oke. Sampai sini paham nggak? Nah, jadi alhamdulillah. Jadi
adik-adik yang sebelum-sebelumnya itu ya diingat-ingat lagi. Jadi materi sudut rangkap itu bukan hanya materinya satu aja, tapi akan menggabung dengan materi sebelumnya yang sudah kalian pelajarin sebelumnya sama guru kalian. Oke, sampai sini dulu nih, sampai soal nomor 6. Kira-kira kalau ada pertanyaan tanyakan dulu. Jangan tanyakan rumus cinta ya, nggak usah. Nah, ini rumus cinta trigono bisa saya jawab. Kalau cinta yang lain saya nggak bisa jawab gitu ya. Oke. Lanjut ya. Yang berikutnya. Oke, soal nomor 7. Nomor 6 sudah screenshot belum? Sudah ya? Oke. Soal nomor 7. Oke, kita lihat soal nomor 7. Soal nomor 7 yaitulah tangan kuadrat 15. Tangan kuadrat 15. Nah, ini penyelesaiannya itu sebenarnya ada dua cara. Cara pertama yang sudah kalian pelajarin sebelumnya, penjumlahan sama pengurangan sudut, ya. Penjumlahan sama pengurangan sudut artinya yang ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara yang gini nih, nah, ya. Dengan cara tan kuadrat ya 45 derajat dikurang dengan 15 derajat. Bisa pakai ini. Ya. Kok kurang 15? Kurang 30. Kurang 30. Nah, bisa pakai ini. Tapi karena materi yang saya bawakan hari ini adalah tentang sudut rangkap, sudut ganda, maka kita selesaikan nggak pakai cara ini. Ya. Tapi kita selesaikan pakai sudut rangkap. Nah, sebelum kita masuk ke materi itu, saya jelaskan dulu tentang sudut rangkapnya. Ya, sudut rangkapnya tadi sudah saya jelasin. Adik-adik masih ingat ini ya? Kalau cos 2A menjadi apa nih? Menjadi? Oke, cos kuadrat A min sin kuadrat A. Selain itu 2 cos kuadrat A dikurang 1. Oke. Sekarang kita kelola dari sini. Kita kelola dari sini. Ya. Kita kelola dari yang ini nih. Nah, artinya kalau ini kita kelola ya, kalau ini kita kelola, maka adik-adik di sini pun bisa kita manipulasi ya. Soal ini bisa kita manipulasi, yaitu adalah 2 cos kuadrat A. Kalau negatif 1, saya pindahkan ke sebelah kiri. Jadi berapa dia? Cos 2A tambah 1. Oke. Terus berikutnya kalau seandainya 2-nya saya pindahin kiri. Jadi apa dia? Cos 2A tambah plus 1 per 2. Gitu ya. Berikutnya, kalau seandainya kuadratnya saya pindah kiri. Nih, kuadratnya saya pindahkan ke kiri. Jadi apa dia? Oke, akar dari cos 2A plus 1 per 2. Gitu ya. Nah, jadi kalau dia cos A itu sama saja dengan akar dari cos 2A ya. Cos 2A tambah 1 bagi 2. Itu kalau kita ambil yang ini nih. Terus kalau kita ambil yang satunya. Coba. Kalau cos 2A kan bisa juga menjadi 1 min 2 sin kuadrat A. Ya. Maka kalau ini kita gunakan cara yang sama. Gunakan cara yang sama artinya gini. Kalau yang ini saya pindahkan ke sebelah kiri, ya. Sedangkan yang ini saya pindahkan ke sebelah kanan. Ini 2A ya. Saya pindah ke sebelah kanan maka menjadi 2 sin kuadrat A. Oke. Sama dengan 1 min cos 2A.
Terus kalau seandainya yang saya lempar adalah 2-nya, maka dia menjadi apa? Sin kuadrat A sama dengan cos 2A dibagi dengan 2. Gitu ya. Nah, kalau dia misalkan kuadratnya saya lempar, jadi sin A sama dengan akar dari 1 min cos 2A dibagi dengan 2. Nah, gitu ya. Maka kita dapat rumus baru. Jadi rumus sin A itu bisa rumus ini. Nah, ya. Jadi kalau dia cosnya 2A, maka dia tambah 1/2 sama dengan cos A. Kalau seandainya rumusnya kita ubah lagi. Kalau yang ini cosnya saya buat setengah A. Jadinya apa? Kalau saya buat setengah berarti jadi akar dari, kalau dia A menjadi 2A. Kalau dia setengah menjadi apa? Menjadi A. Maka kalau cos setengah A, maka akan menjadi cos A tambah 1 bagi 2. Itu kalau cos setengah A. Dapat rumus baru lagi. Nah, ya. Terus kalau yang ini nih. Kalau yang ini kita rubah juga. Maka kalau saya tanya adalah sin setengah A, maka dia akan menjadi apa? Akar dari 1 min cos A bagi 2. Nah, adik-adik, ternyata cos setengah A sama sin setengah A itu pun bisa dicari ya. Jadi kalau cos A setengah A itu sama dengan cos A plus 1 bagi 2. Kalau sin setengah A itu adalah 1 min cos A bagi 2. Oke, sampai sini paham nggak? Oke, kalau paham kita selesaikan soal yang tadi. Nah, soal yang tadi, ini soalnya, ya, yaitu adalah tangan kuadrat 15, ya, tangan kuadrat 15. Nah, maka adik-adik, ya, maka yang ini bisa saya rubah. Kuadrat 15 berarti bisa saya buat tangan kuadrat 15-nya berarti setengah kali 30 derajat. Gitu ya. Setengah kali 30 derajat. Maka di sini adik-adik masih ingatkah identitas dari tangan? Tangan A itu sama dengan apa? Ya, sin A per cos A, ya. Berarti kalau pertanyaannya adalah tangan setengah A berarti sin setengah A bagi cos setengah A. Ya. Jadi kalau dia tangan kuadrat 15 ini berarti setengah kali 30 nih. Nah, ini setengah anggaplah 30 derajatnya ini kita anggap sebagai A. Berarti setengah A. Oh, ini berarti menjadi sin, ya, sin setengah kali, ya, setengah kali 30 derajat, karena dia kuadrat berarti kuadrat juga, dibagi dengan cos kuadrat setengah A. Masukin ke rumus tadi. Nih, yang tadi. Kalau cos setengah A jadinya ini. Ya, kita copy aja rumusnya. Ya, rumusnya kita copy. Nah, ini rumusnya yang tadi kita buat ya. Oke, ini rumus yang tadi. Berarti kalau dia cos kuadrat cos setengah A itu adalah cos A tambah 1 bagi 2. Kalau dia kuadrat hilang akarnya berarti ya. Kalau sin juga sama, kalau di kuadrat ini hilang akar. Sehingga adik-adik, kalau dia ini kuadrat maka menjadi sin kuadrat setengah 30. Berarti 1 min cos A ya. Berarti cos 30 derajat.
30 derajat. Dibagi dengan 2 per yang cos kuadratnya. Berarti cos setengah A itu adalah akar dari cos A tambah 1 bagi 2. Kalau dikuadratin hilang akarnya. Maka menjadi cos 30 derajat kurang 1 bagi 2. Nah, karena ini dia ada yang sama, per 2 sama per 2, maka yang ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, habis dia ya. Maka sisanya tinggal atas saja. 1 min cos 30, berapa cos 30? 1 min setengah akar 3 per cos 30 berapa nih? Setengah akar 3 kurang 1. Gitu ya. Nah, ini boleh nggak bentuknya seperti ini? Atau kita samain penyebut dulu deh. Berarti ini adalah 2 dikurang akar 3 per 2. Kalau kita samain penyebut ya. Dibagi dengan akar 3 dikurang 2 per 2. Kalau kita samain penyebutnya. Karena 1 ini adalah 1 per 1. Kalau penyebutnya 2 jadi 2 per 2. Sama, ada ini juga sama nih. Ada 2 dengan 2 berarti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka hasil akhir adalah 2 dikurang akar 3 per akar 3 dikurang 2. Sampai sini paham? Paham, oke. Kalau paham sampai sini, boleh nggak kalau bentuk pecahan itu seperti ini? Nah, dalam matematika ada fatwanya. Haram ya, ini haram nih. Haram hukumnya akar itu di bawah. Nah ya, fatwa itu. Berarti kalau haram berarti harus dihalalin ya. Nah, maka dari ketemu soal ini halalin. Bagaimana cara ngalalinnya? Kali dengan akar 3 tambah 2 per akar 3 plus 2. Maka kalikan yang atas berapa? Ini kali ini 2 akar 3 berapa tuh? Plus 4. Ini min 3 terus min 2 akar 3 dibagi dengan yang bawah 3 kurang 4 karena sekawan ya. Nah, maka ternyata kalau kita perhatikan ada lagi nih. Ini sama ini habis ya. Ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, berarti hasilnya adalah 1 per min 1. Berapa hasil akhir? Min 1. Adakah di pilihan? Tidak ya. Paham sampai situ? Oke, sip. Ya. Boleh. Oke, sip. Berarti siapa nih yang protes tadi namanya? Halo? Siapa namanya? Oke, sip. Berarti fokus ya. Berarti fokus. Artinya apa? Sengaja saya salahkan ya. Artinya saya pengen ngetes kalian fokus atau tidak. Berarti yang cowok tadi masih fokus. Nah, salah memang di sini. Ini harusnya apa? Ini harusnya plus. Nah, ini berarti plus. Ini plus. Ini plus. Maka yang ini harusnya adalah dikalikan dengan minus ya. Sip. Berarti saya kira ada yang nggak fokus ya, ternyata fokus ya, masih fokus. Sip. Maka di sini adalah dikalikannya dengan ini berarti min akar 3 ini ya, berarti ini adalah min 2, ini juga min 2. Nah ya, setelah kita kalau yang bawahnya tetap sama, berarti yang berbeda adalah yang atasnya. Oke.
Maka kalau kita selesaikan, ini 2 kali akar 3 berarti 2 akar 3 gitu ya. Berapa tuh? Min 4 kurang 3 ditambah 2 akar 3. Maka min 4 min 3 berarti min 7 ya. Min 7. 2 akar 3 dengan 2 akar 3 berarti plus 4 akar 3. Dibagi dengan 3 kurang 4 min 1. Sehingga kalau sudah kayak gini bagi negatif semua nih. 7 min berarti jadi plus ya. 7 plus bagi min menjadi min 4 akar 3. Maka jawabannya mana? C. Sip, bagus. Berarti paham ya, fokus. Nah, itu calon yang calon orang juara ya. Karena harus teliti step by stepnya. Oke. Itu soal nomor 7. Ada pertanyaan kah sampai sini? Paham ya? Sip. Nah, bagi yang mau bertanya silahkan tanyakan nanti. Bisa bertanya secara langsung atau di kolom chat. Nanya di kolom chat juga boleh. Ya. Nah, berikutnya. Silakan adik-adik jawab soal nomor 8. Ya. Jawab soal nomor 8. Silakan jawabnya di kolom chat, saya tungguin. Nomor 8, cos alfa sama dengan 1/5 akar 3. Dengan alfa di kuadran ketiga. Tadi saya sudah jelasin. Kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kuadran 3 harusnya seperti apa? Sudah ya tadi ya? Oke, silakan. Oke. Silahkan dijawab soal nomor 8. 3 tangen 2 alfa sama dengan berapa? Di kolom chat. Kita tunggu di kolom chat. Ini jawaban yang mana nih? Yang C nih? Ini Cut Sahara, yang C jawaban yang ini atau yang sebelumnya? Oke ya. Yuk silakan. Yang sudah silahkan dijawab nih. Cos alfa sama dengan 1/5 akar 5 dengan alfa kuadran ketiga. Ingat tadi sudah saya jelasin. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran keempat. Ya. Kuadran 3 harusnya apa saja yang positif. Bisa kelihatan. Ya. Silahkan dijawabnya di kolom chat kalian. Ya, silakan jawab di kolom chatnya. Ini kayaknya sudah pada jawab nih. Oh, jawabnya E. Negatif 4. Negatif 4. Oke. Sip ya.
Nanti kita lihat ya jawabannya apakah negatif 4 atau misalkan ada yang lain ya. Nanti kita lihat. Nanti kita bahas ya. Ashifa E. Nah, ini Rofita ya. Rofita juga E. Fahri E. Wah, E semua nih. Desti juga E. Yang YouTube belum ada yang jawab nih. Ayo yang YouTube. Gimana yang di link YouTube? Yang join di YouTube yuk. Silakan jawab juga ya. Di YouTube ada orang berapa, Kak? Orang 10. Oke. Oke, jawabannya rata-rata adalah jawabannya E ya. Oh, min 4, Kak. Ya, bagi yang belum absen silakan absen ya. Nanti absennya akan kita rekap menjadi PDF ya yang akan kita berikan kepada guru kalian ya. Nah, bagi yang baru mau masuk itu susah ya masuknya karena kuotanya sudah penuh ya. Oke. Lanjut. Kita lihat jawabannya apakah benar E atau misalkan ada jawaban lain ya. Oke. Kata kuncinya yaitu adalah di kuadran ketiga. Ya, kuadran ketiga. Kuadran ketiga seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kuadran ketiga itu berarti X-nya sama dengan negatif. Oke. Sedangkan Y-nya juga bernilai negatif. Ya, kuadran ketiga. Kuadran ketiga berarti gini nih. Nah, nanti kelihatan. Berarti ini kuadran 3, KW3 namanya ya. Berarti X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Oke. Nah, sebenarnya nanti kita bisa lihat ya, nanti kita bisa lihat. Yuk. Kita punya adalah cos. Cos alfa sama dengan 1 atau akar 5 per 5 ya. Ya. Akar 5 per 5. Oke. Kalau dia cos alfa sama dengan akar 5 per 5 ya. Oh ya, kalau adik-adik agak ramai karena ada teman-teman kalian yang di kelas saya ya. Kelas saya pada saat ngajar, itu ada teman-teman kalian sehingga agak sedikit ramai ya. Oke. Nah, cos alfa sama dengan akar 5 per 5. Maka adik-adik buatkan ininya, buatkan apa namanya? Buatkan segitiga siku-sikunya. Tetapi sebelum itu karena dia kuadran ketiga, harusnya hasilnya bukan akar 1 per 5, akar 5. Ya, alfa berada di kuadran ketiga. Kalau dia cos alfanya sama dengan 1 per 5 akar 5. Kalau alfa berada di kuadran ketiga, berarti X-nya positif, Y-nya positif gitu ya. Nah, X-nya negatif, Y-nya negatif. Cos itu kan depan samping per miring. Berarti kalau dia gitu, maka ini harusnya negatif. Ya. Cos alfa kuadran ketiga harusnya negatif 1 per 5 akar 5. Karena cos bernilai negatif. Oke. Kalau gitu, buatkan segitiga siku-sikunya. Nih. Ya. Segitiga siku-sikunya berarti ini anggaplah alfa ya. Ini alfa. Sampingnya berarti negatif akar 5. Yang ininya berarti 5. Berapakah ini? Berapakah itu? Dapat ya? Itu sama dengan akar 20. Ya. Atau kalau kita kecilin menjadi 2 akar 5. Positif negatif? Positif negatif? Negatif. Karena dia kuadran ketiga kan ya? Kuadran ketiga harusnya dia adalah negatif. Ya, kuadran ketiga, ingat kata-katanya adalah kuadran ketiga. Kuadran ketiga tuh Y-nya negatif, X-nya negatif. Maka yang ininya negatif semua. Oke, ada kata kunci di sini, jangan sampai lupa. Terus berikutnya berarti 3 tan 2X. 3 tan 2 alfa berarti 2 tangan alfa per 1 min tangan kuadrat alfa. Nah, maka kita butuh tangan alfa ya.
Maka kalau dia tangan alfa jadinya berapa di sini? Tangan alfa berarti depan per min 2 akar 5 per akar 5 negatif ya. Maka ada lagi nih ternyata. Yang ini maka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasilnya berapa tuh? 2. Oke. Maka di sini adik-adik akan dapat 2 ya, ada tiganya ya, ada 3 kali ya, 3 kali berarti 3 kali 2 kali 2 per 1 minus. Nah, yang ini minus 2 kuadrat. Maka dapatnya adalah 3 dikali 4 dibagi dengan negatif 3. Ini coret aja ya. Nah, maka hasilnya adalah negatif 4. Sip. Maka jawabannya benar E ya. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Nah, jadi ini kebenaran kalau dia tangan itu kebenaran gampang ya. Tangan itu kebenaran gampang. Nah, hati-hati nanti kalau seandainya dia misalkan kosin. Nah, itu nanti dia ada nilai negatifnya. Itu agak bermasalah ya kalau misalkan dia kos sama sin. Kalau seandainya tidak perhatikan kuadrat ketiga. Oke, kalau mau catat silakan dicatat dulu atau di screenshot silahkan ya. Untuk soal nomor 8. Jadi saya ngajarnya memang pelan ya, tidak buru-buru karena saya tidak ngejar-ngejar waktu. Yang penting saya ajarkan adik-adik paham, adik-adik mengerti. Ketemu soal nanti diberikan oleh Bu Heni atau Bu Elidiana atau Ibu Ayu, kalian bisa jawab. Oke. Nah, nomor berikutnya ini ya. Cos alfa sama dengan berapa? Ya. Alfa sama dengan berapa? Oke, silakan di ini atau kita lihat dulu soal yang kira-kira yang menarik ya. Soal yang menarik itu bentar ya. Oke, soal ini aja deh. Silakan soal nomor 13, ini mungkin soal terakhir yang akan kita bahas. Ya, karena waktu sudah menunjukkan jam 9 lewat 16 menit. Nomor 13 mungkin soal terakhir yang akan kita bahas, silakan dijawab dulu. Saya kasih waktu 4 menit. Yang bisa jawab silakan di kolom chat. Bu Heni sudah bersama kita juga dari tadi ya. Sudah ngontrol adik-adik semuanya. Sehingga yang jawab dari tadi tentunya sudah masuk catatan Bu Heni. Yang tadi yang protes memperbaiki tadi ya, yang masih fokus tadi tentunya itu juga akan dicatat oleh Bu Heni. Tentunya akan ada nilai tambah buat kamu ya. Jadi yang aktif tentunya nilai tambah untuk kalian. Jadi ada Bu Heni, ada Bu Ayu yang sedang join. Cek aja tuh dari 101 tuh ada guru kalian ya. Oke, silakan. Yang ini kita tungguin 4 menit. Sekarang pukul jam 9.18 tambah 4 berarti 9.22. Silakan dijawab. A, B, C, D, E. Ini masih banyak yang mau join ya. Ternyata nggak bisa join karena kuotanya sudah habis. Oke, silakan. Ya, bagi yang belum absen silakan absen di kolom chat ya. Biar kalian terdata juga gitu ya. Oke, silakan.
Ya. Sorry, tadi saya salah pencet keluar gitu ya. Oke, silahkan. Ya. B Kak jawabannya. Oke. Jawabannya B. Nomor 13. Oke. Eda jawabannya E. Oke. Oke ya. Oke, jawabannya B. Ada yang B, ada yang E ya, macam-macam jawabannya. Ternyata beda-beda. Oke. Lanjut kita bahas ya di yang terakhir. Itu adalah yang oke ya. Ternyata jawabannya beda-beda ya. Ada yang B, ada yang E tadi. Ini Nadira juga B ya, dan seterusnya. Oke. Lanjut kita bahas ya soal ini. Oh ya, bagi adik-adik yang tadi ngabsen ya, yang sudah ngabsen tadi karena saya keluar ya tadi ya, karena saya terkeluar tadi, sempat lost connection sayanya, maka absen adik-adik tidak terrekap di sini. Silakan absen lagi, yang sudah absen tadi absen lagi nggak apa-apa ya. Yang sudah ngabsen tadi, siapa aja tadi, silakan absen ulang ya, karena tadi ada terclose ini absen. Oke, lanjut. Ketemu soal kayak gini, ini nggak masalah. Tadi sudah saya bahaskan di depan ya, mirip sama soal yang sebelumnya. Yaitu adalah jika dia sin X dikurangkan cos X sama dengan 2/3. Sin X tambah cos X sama dengan berapa? Gitu ya. Nah, kalau dia kayak gini, maka adik-adik cara menyelesaikannya, silakan kuadratkan ya, kuadratkan yang ini dan kuadratkan juga yang ini. Berarti kalau kita kuadratkan maka akan menjadi sin kuadrat X dikurang 2 sin X cos X gitu ya, yang ini tadi sama kayak yang tadi, ditambah dengan cos kuadrat X sama dengan 4/9. Nah, kita tahu bahwa kalau dia sin kuadrat dengan cos kuadrat ya, hasilnya adalah 1. Maka ini adalah 1 dikurang 2 sin X cos X sama dengan 4/9. Atau kalau kita pindahin ya, ini pindahin sebelah kanan, nah maka dia akan menjadi 1 dikurang 4/9 sama dengan 2 sin X kali cos X. Nah, ini untuk ini. Terus setelahnya kita lihat yang sebelah sini ya. Yang ini nih sama nih, artinya kita kuadratin juga ya. Kalau kita kuadratin dia akan menjadi sin kuadrat, maka dia akan menjadi sin kuadrat X ditambah 2 dikali sin dikali cos, berarti 2 sin X cos X ditambah cos kuadrat, maka jadinya cos kuadrat X ya, sama dengan sin tambah cos, maka sin kuadrat tambah cos kuadrat itu adalah 1 ya, ditambah dengan 2 sin X cos X. Nah, yang ini adik-adik kita dapat nih, ini 1 ditambah dengan 2 sin X cos X, berarti ini tadi. Nah, ya, berarti ini sebelah sini tadi. Maka dia akan menjadi 1 ditambah dengan dikurang ya, 1 dikurang dengan 4/9.
maka sama saja dengan 2 kurang 4/9. Ya, maka hasilnya adalah 18 dikurang dengan 4. Berarti 14/9. Ini adalah untuk yang kuadrat. Ini untuk yang sin X ditambah dengan cos X dikuadrat. Nah, kalau pertanyaannya itu adalah sin X ditambah dengan cos X sama dengan akar dari 14/9 atau 1/3 akar 14. Sampai sini paham? Ada pertanyaan sampai sini? Enggak ya? Bisa dimengerti adik-adik? Oke. Nah, tadi seperti saya sampaikan, bagi yang belum ngabsen ya silakan diabsen ulang karena tadi ada saya ada lost connection sehingga absen yang di awal tadi itu hilang, terhapus ya, sehingga diabsen lagi. Nah, adik-adik, itu untuk pembelajaran kita hari ini tentang matematika ya. Terus bagi adik-adik yang yang pengen masuk ke grup belajar ya, kemarin sudah ada sebagian, ada 61 siswa yang masuk grup belajar. Grup belajar itu isinya adalah di 205 siswa belajar, ada grup matematikanya, ada grup EA-nya. Di situ adik-adik kita akan kirimkan video pembelajaran hari ini, terus ada video pembelajaran yang lain gitu ya, dan ada juga tentang soal-soal nanti yang akan kita kirimkan di grup tersebut. Insya Allah kita akan berbagi di setiap hari Rabu sore atau Rabu pagi ya, nanti waktunya kita kasih tahu di grup. Nah, bagi yang mau join ke grup matematika ya, itu ada di sini. Oke. Oh, nggak ada ya. Oke, sorry, ini sepertinya terhapus sini aja. Jadi bagi adik-adik yang mau join grup matematika ya, itu ada yang namanya grup matematika. Bentar ya, tunggu sebentar. Silahkan join bagi yang mau ikut untuk grup matematika atau belajar matematika interaktif. Nah, ini ya, belajar matematika SMA. Jadi untuk linknya silahkan ya, linknya ada di sini. Nah, bagi yang mau ikut grup, ini grup matematikanya, ini linknya ya, silahkan ketik link ini, nanti saya kirim sini aja. Nah, di situ nanti kita akan belajar berbagi tentang matematika. Linknya ada di kolom chat ya. Linknya ada di kolom chat. Di situ video pembelajaran akan kita kirimkan, soal-soal juga akan kita berikan. Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini. Bagi adik-adik yang mau belajar lebih banyak lagi, silakan masuk grupnya. Ya, insya Allah kita akan berbagi semaksimal mungkin. Dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Kalau seandainya kangen sama kakak atau sama kakak Primagama, silakan saja datang ke Primagama Mangkunegara maupun Primagama Berlian. Dan juga bagi kalian yang pengen bimbingan pun, itu insya Allah nanti ada potongan sebesar 50% sampai dengan bulan Oktober tanggal 15. Oke, sampai sini ada pertanyaan adik-adik? Nggak ada. Oke, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.